Suzune Takamiya dibuat terdiam di lapangan basket dan di sampingnya ada Shiori Kamishiro yang melompat kegirangan. Tapi tak seperti Shiori, Suzune tak bisa merasakan kegembiraan yang sama. Meskipun seharusnya mereka bahagia, tapi tetap saja Suzune masih tak mengerti dengan kenyataan yang terjadi. Karena ini berbeda dengan apa yang telah terjadi beberapa bulan lalu. Suzune menatap tajam Toshiro Himura, sang ketua klub basket, yang saat ini sedang merayakan klub basket sekolah mereka yang memenangkan pertandingan. Suzune benar-benar tak menyangka sekolah mereka bisa mencapai di tingkatan ini. Bukan cuma Suzune yang kebingungan, tapi guru pembimbing mereka juga merasakan hal yang sama. Guru bernama Kyogaku Ando benar-benar tumbuh bersama klub basket ini, yang awalnya kesulitan dan membiarkan anggotanya tumbuh secara mandiri, meskipun ada resikonya tersendiri. Tapi perubahan ini benar-benar membuat Pak Ando dibuat keheranan, dan pastinya pihak sekolah dan ekspektasi mereka terhadap klub ini akan berubah, tentunya dalam hal biaya klub yang akan meningkat. Karena selanjutnya tujuan klub basket ini adalah memasuki turnamen nasional antar sekolah, dan sekolah mereka sudah memasuki ronde ketiga dan merupakan pencapaian yang tak pernah terbesit sedikit pun di kepala mereka. Meskipun pada awalnya mereka tampak kesulitan dan mengalami kekalahan pertama, tapi jika mereka memenangkan 2 ronde lagi, termasuk ronde keempat minggu depan, mereka akan masuk ke final, dan setelah itu turnamen nasional menanti mereka. Pada awalnya klub ini hanya untuk bersenang-senang dan ikut turnamen hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai klub sekolah tanpa ada keseriusan. Tapi sekarang hal semacam itu tak ada lagi, karena mereka saat ini benar-benar serius dalam basket di turnamen ini. Itu terlihat dari sikap mereka, karena tak ada satupun anggota yang terlihat malas dan siap bertarung. Mereka siap mengeluarkan semuanya demi pertandingan ini, dan itu pasti bukti dari usaha keras mereka selama ini. Semuanya kini sudah berubah dan mereka pun berubah, dan tak ada satupun yang bisa merasakan selain ketua mereka Toshiro Himura, karena keputusannya lah untuk membuat klub ini berubah. Mimpi mereka tak berakhir di sini dan akan terus berlanjut. Shiori menarik Suzune untuk segera menyapa kapten basket, sekaligus gebetannya Suzune. Suzune benar-benar merasa sangat senang melihat usaha keras mereka terbayarkan. Himura Senpai berterima kasih ke Suzune Senpai karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Dengan kehadiran Suzune menjadi kekuatan bagi Himura. Himura lanjut berkata untuk tunggu sebentar lagi, dan ia akan membuktikan kalau ia akan menjadi pria yang layak untuk Suzune. Suzune merasa senang tapi bingung di saat yang bersamaan. Suzune mencoba untuk tetap tersenyum agar Himura tak berpikir yang aneh-aneh, di mana Suzune bisa mendengar seseorang membicarakan lawan-lawan mereka dan merasa jika sekolah mereka melawan sekolah elit, mereka akan sulit untuk menang, di mana itu adalah pembicaraan antara Koki dan Yukito. Suzune merasa canggung terhadap Yuki. Itu bukan karena Suzune tak menyukai Yuki, bahkan sebaliknya. Semenjak Yuki masuk ke sekolah ini, Yuki menjadi terkenal karena berbagai masalah. Ada orang yang sangat membenci Yuki, tapi ada orang yang sangat menyukai Yuki. Bahkan Yuki juga punya fans dari anak kelas 3. Bahkan dari kelas Suzune sendiri, teman kelasnya mendatangi Yuki untuk meminta saran percintaan. Suzune hanya bisa berterima kasih ke Himura mengundang Yuki masuk ke dalam klub. Tapi Suzune merasa sangat sakit hati. Apakah Himura sudah melupakan janji mereka dan menjadi cemburu karena Himura lebih berfokus ke basket bersama Yuki dibanding bersama Suzune. Bagi Suzune, selama ia bisa menghabiskan waktu bersama Himura di sekolah ini sudah lebih dari cukup. Suzune tak punya keinginan apapun dan tak ada yang harus dirubah, karena mereka berdua sudah memutuskan untuk pergi ke kampus yang sama, dan musim panas ini adalah hari terakhir pendaftarannya. Masalahnya pilihan kampus Suzune itu sangat sulit, apalagi untuk Himura, dan setelah turnamen di musim panas, Himura berjanji akan keluar dari klub basket dan serius belajar untuk masuk ke kampus bersama Suzune. Tapi sekarang Himura tenggelam dalam dunia basketnya, dan bagi Suzune merasa waktu bersama Himura kini telah direbut, dan itulah yang membuat Suzune merasa tak nyaman. Suzune bisa mendengar suara-suara negatif dalam pikirannya karena rasa cemburunya. Meskipun perkataan itu benar, karena klub basket selama ini selalu lemah dan apa yang Himura lakukan saat ini percuma saja. Tapi mengingat anak kelas 1 seperti Yuki dan Koki itu sesuatu yang berbeda, berkat mereka berdua yang dapat memimpin dan mengubah situasi klub basket menjadi seperti sekarang. Meskipun klub basket mereka kalah di ronde pertama dan membuat Suzune merasa tenang, Suzune juga tak peduli apakah Himura kalah di babak selanjutnya, karena perasaan Suzune ke Himura tak akan berubah. Suzune benar-benar kesulitan mengendalikan perasaan dan emosinya dan bingung apakah ia harus memilih untuk mendukung Himura atau terbakar cemburu karena Himura berfokus ke basket dibanding dirinya. Himura berkata ke Suzune kalau mereka akan semakin kuat kali ini. Mengetahui Himura begitu bersemangat membuat Suzune merasa hampa, karena itu terlalu telat mengingat mereka sudah kelas 3. Suzune bertemu Himura ketika mereka kelas 2 SMP
SMP dulu, dan Suzune langsung merasa kalau Himura itu pria terkeren seketika melihatnya. Tapi bukan itu poin pentingnya. Bagi Suzune, Himura itu penuh keadilan dan terkadang terlihat canggung. Pernah suatu kali, Himura pernah menegur seorang gadis karena cara bicaranya yang tak mengenakan, terasa seperti menggoda. Dan mungkin saat itu juga pertama kali Suzune merasa kalau Himura itu menjadi menarik di matanya. Dan tak butuh waktu lama bagi Suzune untuk terseret arus dalam hidupnya Himura. Waktu pun berlalu dan tak menyangka kalau sekarang mereka bahkan satu kelas. Meskipun hubungan mereka semakin dalam, entah berapa kali Suzune sering mendengar kata orang-orang yang mengatakan kalau Suzune dan Himura itu terlihat tak cocok. Dan mungkin saja Himura menyadari hal itu. Jika itu membuat Himura tergila-gila akan hasil, dan Yuki datang membawakan hal yang sangat jahat, yaitu memberi Himura harapan. Maka itu bukanlah harapan dan impian, tetapi sebuah racun. Di belakang saat ini, Yukito sedang menatap bracket turnamen dengan wajah yang tegang. Yuki membuka buku catatannya dan bergumam sendirian, di mana di sampingnya ada Koki yang mencoba mengintip catatan itu. Tiba-tiba Yuki menutup buku catatannya dan berjalan ke arah Suzune. Yuki berkata ia ingin membicarakan hal yang penting ke Suzune. Di bawah tekanan yang tajam, Suzune tanpa sadar mengiyakannya. Dan sekarang beralih ke Yukito yang saat ini sedang bersama Hinagi sepulang sekolah, di mana Hinagi tampak sedikit gugup karena Hinagi berencana bergabung ke dalam klub seni. Itu wajar jika Hinagi gugup karena sebagai teman kelasnya saja, di kelas mereka tak ada satupun murid yang bergabung ke dalam klub seni. Jadi mereka tak tahu akan jadi seperti apa klub seni itu. Dan Yuki di sini hanya datang menemani Hinagi, dan Hinagi berencana melihat terlebih dahulu sebelum bergabung. Hinagi berterima kasih ke Yuki karena sudah mau menemaninya. Tentu Yuki lakukan ini karena merasa khawatir dengan Hinagi. Jika nanti Hinagi dipaksa jadi model telanjang, Hinagi harus lari secepat mungkin. Dan jangan lupa meminta tolong ke orang dewasa. Hinagi bingung mengapa Yuki begitu khawatir padanya, di mana wajah Hinagi berubah menjadi merah karena menyadari Yuki yang khawatir padanya. Tak ada salahnya untuk tetap bersiaga seperti itu, takut terjadi sesuatu di masa depan. Yuki yang masih waspada memberikan sesuatu ke Hinagi dan membuat Hinagi bingung apa itu. Menurut Yuki, itu adalah pisau yang digunakan untuk seni. Jika terjadi sesuatu, tusuk menggunakan pisau ini dan kabur melarikan diri. Utamakan keselamatan Hinagi. Hinagi menjadi kesal apa yang Yuki pikirkan tentang klub seni. Yuki berkata kita tak tahu apa yang terjadi, di mana Hinagi merasa itu cuma berlaku ke Yukito saja. Yuki meminta Hinagi mengulangi perkataannya lebih dekat lagi dan kau akan terluka, di mana Hinagi mengulangi kata-kata tersebut, tapi tampak begitu payah. Mendengar itu membuat Hinagi merasa jengkel, tampak seperti dipermainkan Yuki. Hinagi berkata untuk tak perlu khawatir karena guru pengawas klub itu adalah Sanjoji Sensei. Yuki menjadi kesal mengapa Hinagi tak katakan itu sebelumnya. Jika itu Sanjoji Sensei, maka Yuki bisa merasa tenang sekarang. Mereka pun memasuki ruangan klub seni, tapi di antara mereka semua terdapat wajah yang sangat familiar dan paling meresahkan di sekolah ini, di mana Hinagi berkata kalau itu bukanlah monster atau semacamnya, tapi ketua OSIS mereka. Hinagi juga berkata ia datang kemari untuk melihat-lihat sebelum ikut bergabung, di mana Mutsuki juga tampak mengenali Hinagi. Mutsuki merasa senang murid kelas 1 bergabung ke dalam klub mereka, apalagi anggota mereka tak begitu banyak. Yuki bertanya apa yang dilakukan Mutsuki di sini, di mana Mutsuki adalah ketua klub seni. Yuki pun bertanya-tanya apakah klub seni benar-benar baik-baik saja. Hinagi menegur Yuki yang tampak kurang ajar. Lalu seseorang menyapa Yuki yang mana adalah sang wakil ketua OSIS, yaitu Mikumo. Yuki bertanya-tanya apakah tak masalah jika Mutsuki yang jadi ketua klubnya. Mikumo tak mempermasalahkannya karena terkadang Mutsuki terlihat pantas dengan posisi itu. Yuki merasa kasihan dengan Mikumo senpai dan merasa perkataan Mikumo sebelumnya tak meyakinkan. Mutsuki lanjut bertanya, bukankah Yuki sudah bergabung ke dalam klub basket? Apakah Yuki datang kemari untuk menemani Hinagi? Dan Yuki membenarkannya. Mutsuki benar-benar meminta maaf sedalam-dalamnya. Tak peduli seberapa besar penyesalannya, ia merasa belum cukup. Mutsuki sadar kejadian sebelumnya karena kegilaan Erika yang membuat Yuki mengalami kejadian seperti itu, dan wajar jika Yuri menjadi sangat marah terhadap mereka dan meminta maaf saja tidaklah cukup. Yuki bisa melihat Mutsuki yang benar-benar menyesali hingga membuatnya menangis. Dari pihak sekolah sudah meminta maaf ke Yuki karena usaha Hinagi dan yang lainnya. Yuki masih bisa bersekolah di sini. Yuki merasa ini semua lebih dari cukup karena Yuki tak merasa dirinya begitu bernilai seperti itu. Tapi terlepas dari itu, apakah Yuki memaafkan mereka atau tidak tergantung Yuki itu sendiri. Bahkan Yuki dibuat kaget melihat Erika yang mencoba memotong rambutnya demi menunjukkan penyesalannya ke Yuki. Tapi dengan cepat Yuki menghentikan itu. Itu karena perkataan Himiyama yang mengatakan ke ayahnya Erika seperti
Yuki, jika mereka benar-benar merasa bersalah, tunjukkanlah seperti memotong rambut atau semacamnya. Itu begitu menyeramkan, tapi dengan cepat Yuki menahannya. Mungkin bagi keluarga Tojo, Yuki adalah malaikat pelindung mereka. Tiba-tiba Mutsuki bangkit dan langsung memegang bahu Yuki. Mutsuki berkata mungkin permintaan maafnya belum cukup, jadi ia akan menjadi model telanjang untuk Yuki. Mutsuki beralasan bukan berarti ia ingin telanjang, tapi ia harus melakukan ini demi Yuki. Mutsuki mencoba melepas pakaiannya, tapi dengan cepat Mikumo menahan Mutsuki. Sedangkan Sanjoji Sensei menjadi kesal dan bertanya apa yang sebenarnya Mutsuki coba lakukan dan memintanya untuk tetap tenang. Yuki pun meminta Sanjoji Sensei untuk menangani masalah ini, yang membuat Sanjoji Sensei kaget dibuatnya. Yuki menggoda Sanjoji Sensei dan bertanya apakah ada masalah. Padahal tak ada yang salah dari itu. Ia bisa membiarkan Mutsuki seperti ini, tapi sebagai gantinya Yuki tak bisa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi ke depannya terhadap Mutsuki. Sanjoji Sensei menjadi kesal apakah Yuki mengancamnya, sedangkan Mutsuki berkata ke Mikumo untuk melepaskannya. Bahkan Yuki tak mempermasalahkannya, tapi Mikumo tahu bukan itu maksudnya. Namun Mutsuki berkata kalau ini adalah tanggung jawabnya, di mana Sanjoji Sensei pun mengerti dan akan melindungi muridnya dengan mengambil alih masalah ini. Karena itulah Sanjoji Sensei yang akan menggantikan Mutsuki menjadi model telanjangnya. Tapi Hinagi menjadi kesal mengapa Yuki memaksa Sanjoji Sensei seperti itu, di mana Hinagi memukul kepala Yuki dan membuat Yuki kembali ke akal sehatnya. Tanpa sadar Yuki terhipnotis dan berubah menjadi orang yang jahat. Meskipun begitu, Sanjoji Sensei tetap menuruti permintaan Yuki meskipun itu hanyalah candaan saja, dan sungguh guru yang sangat mengagumkan. Tak menyangka masih ada sosok guru yang seperti itu sekarang. Hinagi menjadi jengkel dan bertanya apakah Yuki masih belum puas jika belum melakukan sesuatu yang nakal seperti itu. Yuki bisa merasakan tatapan tajam yang datang dari Hinagi. Setelah semua keributan itu, suasana klub seni menjadi tenang kembali, di mana Sanjoji Sensei berkata untuk segera melanjutkan kegiatan klub seperti biasa dan akan ia bahas masalah ini nanti, dan bertanya apakah Yuki juga akan ikut bergabung dengan mereka, di mana Yuki punya keinginan untuk bergabung dan bahkan sudah membawa pensil warnanya sendiri, di mana 100 pensil warna itu dibelikan ibunya Yuki dulu dan tersimpan di dalam lemari tanpa pernah dipakai dan disentuh sama sekali. Sanjoji Sensei berkata tak masalah untuk hari ini dan mengajak semua muridnya keluar kelas. Mengikuti Sanjoji Sensei, Yuki membawa keperluannya dan pergi keluar ruangan. Hinagi sendiri tak sabar menantikan apa yang akan mereka gambar hari ini dan bertanya apa yang akan Yuki gambar, di mana Yuki berkata ia berencana menggambar Hinagi dan membuat Hinagi tersipu malu. Sanjoji Sensei pun berkata meskipun ini tak diwajibkan, tapi Sanjoji Sensei bertanya ke Yuki dan Hinagi apakah mereka juga ingin mengikuti kompetisi seni, dan pastinya akan jadi pengalaman yang baru bagi mereka. Hinagi bertanya bagaimana dengan Yuki karena ia sendiri tampak ingin mencobanya, di mana setiap tahun klub seni selalu mengikuti kompetisi ini. Karena ini juga liburan musim panas dan ada kesempatan, tak ada salahnya untuk mencoba dan membuat Hinagi menjadi senang. Mutsuki sendiri merasa senang karena Yuki tampak tertarik di bidang seni. Terlepas dari Mutsuki, klub seni ini adalah klub yang menyenangkan dan merasa Hinagi pasti bisa menjadi lebih berkembang jika bergabung ke dalam klub ini. Saat ini Yuki sedang asik bersantai di tepi sungai karena ia sedang berada dalam masalah sekarang. Untuk kembali ke rumah rasanya sungguh melelahkan karena Yuki saat ini bersikap seperti seorang berandalan yang mana keluarga adalah orang paling menyebalkan. Yuki mengira ibunya tak akan tertarik padanya dan kakaknya selalu membencinya. Karena begitulah Yuki tumbuh dan tak masalah dengan hal semacam itu. Tak ada masalah yang berarti selama ini dan Yuki mengira dirinya lah sumber masalah itu dan akan segera pergi dari rumah ini. Tapi itu semua hanyalah kesalahpahaman Yuki saja. Semuanya berubah. Mengapa semua orang tiba-tiba menjadi baik padanya? Yuki meyakini kalau dirinya tak sama dengan ibu dan kakaknya dan hanya sekedar makhluk rendahan. Tapi ternyata ibu dan kakaknya selama ini selalu baik pada Yuki. Hanya Yuki yang tak mengerti. Yuki berada di sini tak mengetahui maksud dari semua itu. Berbeda dengan langit yang cerah, Yuki di sini begitu suram dan sengaja terlambat pulang ke rumah. Suatu hari ketika Yuki pulang, ibu dan kakaknya tiba-tiba saja menggunakan pakaian kelinci. Itu semua karena tindakan gila dari bibi Yuki, yaitu Kokonoe Seka, yang membuat keluarganya juga ikutan gila. Yuki merasa dirinya sudah mati karena itu. Tak dapat menyembunyikan kebingungannya, Yuki mengumpulkan keberanian dan bertanya ke kakaknya apa tujuannya melakukan ini. Alasannya hanya karena tahun ini adalah tahun kelinci. Itu memang benar, tapi Yuki masih tak mengerti maksud dan tujuannya. Yuki meminta bantuan dari tetangganya, yaitu Himiyama Misaki. Tapi Misaki sendiri pun juga menggunakan pakaian
pakaian kelinci yang sama. Yuki bertanya-tanya apakah jangan-jangan ia sedang berada di dunia yang lain sekarang dan menjadi orang asing di dunia ini dan berusaha mencari jalan untuk kembali ke dunia lamanya. Ibu Yuki saat ini sedang berada di kelas keibuan di mana ia mempelajari cara menjadi ibu yang baik. Tapi terkadang Yuki merasa ibunya memandang Yuki seperti seorang bayi. Bahkan terkadang ibunya berbicara ke Yuki menggunakan bahasa bayi dan Yuki meresponnya dengan hanya bergumam layaknya seorang bayi. Yuki heran sejak kapan akal sehat bergeser. Apakah hari-hari normal akan kembali seperti semula? Ketika Yuki kembali pulang, itu akan berubah menjadi tempat perang. Yuki langsung dimanjakan oleh kakak dan ibunya. Tiba-tiba Yuki menerima sebuah pesan dari Misaki, di mana ketika Yuki membacanya, ia dibuat kaget. Itu karena menurut Misaki, Yuki diundang ke pernikahan abangnya. Tapi Yuki dibuat semakin panik ketika ia menerima pesan lanjutan dari Misaki yang berkata kalau ia hamil seorang bayi. Dengan cepat Yuki langsung berlari menuju ke rumah Misaki. Tapi Yuki harusnya sadar kalau ia tak perlu panik seperti itu. Dan sekarang Yuki sudah asik menikmati buah ceri yang diberikan oleh Misaki. Tapi Yuki kembali dibuat panik. Pikirannya menjadi kacau dan tak berpikir dengan tenang. Yuki memang punya mental baja untuk menonton film horor tanpa berekspresi sedikit pun. Tapi ketika ia berada di situasi sekarang, Yuki benar-benar dikalahkan. Yuki benar-benar terjebak di situasi di mana Yuki tak bisa melakukan apapun. Yuki mencoba mengambil buah ceri dengan tubuh yang bergetar, di mana Yuki bisa melihat yang seharusnya tak bisa terlihat, sesuatu yang hanya dimiliki seorang wanita, yaitu payudaranya Misaki. Misaki menggoda Yuki dan memanggilnya Cherry Boy atau pria perjaka. Misaki semakin mendekati Yuki dan berbisik ke Yuki. Yuki sadar karena ia sekarang berada di situasi yang cukup gawat. Yuki memohon dalam hatinya agar Misaki berhenti. Jika ini terus berlanjut seperti Yuki yang memakan buah ceri, bisa saja Misaki yang memakan Yuki. Yuki pun terpikirkan sebuah rencana untuk kabur dari situasi ini, di mana dari sepengetahuan Yuki, jika melakukan pelecehan seksual adalah cara terbaik membuat pria dibenci oleh wanita. Itu termasuk dengan melakukan physical touch yang tak diinginkan dan sikap yang berbau seksual. Meskipun Misaki itu orang yang baik hati, tapi Yuki harus melakukan ini dan akan meminta maaf lain kali. Yuki pun berkata ke Misaki kalau payudara Misaki sangat luar biasa dan haruskah Yuki bermain dengan mereka berdua. Perlahan Yuki menaikkan dagu Misaki dengan tangannya dan menatap Misaki seperti sedang menghipnotisnya. Situasi menjadi tenang dan mata Misaki berubah menjadi lebih tergoda dan nafasnya menjadi berat. Misaki bertanya apakah Yuki serius soal itu. Meskipun Misaki sudah terlalu tua dan tak pantas dianggap sebagai seorang wanita, apakah Yuki masih bernafsu dengan wanita seperti Misaki? Yuki kaget dan merasa aneh dengan reaksi Misaki. Meskipun Yuki melakukan pelecehan seksual, tapi terasa sebaliknya. Apakah jangan-jangan informasi yang Yuki terima itu palsu? Entah bagaimana cengkraman Misaki ke Yuki semakin kuat dan Yuki tak bisa melepaskannya. Yuki bingung apa yang Misaki lakukan ke tangan Yuki, di mana Misaki memaksa Yuki untuk menyentuh payudara Misaki. Misaki berkata, bukankah sebelumnya Yuki memberikan semacam koin jimat ke Misaki? Misaki sadar kalau pihak sekolah sudah menekan Yuki, karena itulah Misaki begitu khawatir dengan Yuki. Meskipun Yuki tak tahu secara detail, tapi yang Yuki tahu, Misaki membantu mengurus masalah Yuki di sekolah. Meskipun Yuki sangat bersyukur dengan Misaki, tapi Yukito tak bisa membebaskan tangannya dari Misaki. Yukito tiba-tiba bisa merasakan sesuatu yang mirip buah ceri di tangannya. Dan kalian bayangkan apa itu? Misaki tiba-tiba berkata kalau mereka yaitu abangnya sudah lama bersama, tapi mereka masih belum dikaruniai anak. Jadi tak ada pembicaraan seperti menikah atau semacamnya. Tapi ketika abangnya tahu pacarnya hamil anaknya, semuanya berubah. Abang Misaki menjadi sangat bahagia, tapi mengingat mereka sudah setua ini membuatnya jadi cemas. Yuki sudah mendengar kalau mereka akan segera menikah, tapi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Juga Yuki teringat kalau Misaki juga membatalkan pertunangannya sebelumnya. Sebagai sesama wanita, Misaki pasti mengerti apa yang dirasakan istri dari abangnya itu. Tapi Yuki berbeda, ia adalah orang luar, jadi Yuki tak mengenali mereka. Abang Misaki itu merupakan orang penting, jadi pastinya pestanya akan sangat megah dan pastinya akan ada banyak tamu undangan yang hadir. Misaki yang mengerti kekhawatiran Yuki berkata untuk tak perlu khawatir, Yuki akan bergabung dan duduk bersama Misaki sebagai anggota keluarga Himiyama. Tentu Yuki dibuat kaget mendengarnya. Apakah jangan-jangan selama ini Yuki adalah saudara jauhnya Misaki? Misaki tiba-tiba berkata jika seseorang bisa mengikat buah ceri di mulutnya, katanya orang itu jago berciuman, di mana dengan mudahnya Misaki melakukan itu. Yuki bertanya-tanya kalau begitu seberapa jago Misaki dalam berciuman, di mana Misaki bertanya apakah Yuki ingin mencobanya. Tapi Yuki berkata ia akan melewatkannya karena ia pasti tak akan mampu menahan efeknya dan membuat Misaki kecewa. Mengingat situasi Yuki sekarang yang berada di posisi yang lemah karena tindakan ibunya, jika Yuki menerima tawaran Misaki, bisa-bisa Yuki menjadi lebih lemah
dari sekarang dan bisa dihancurkan dengan mudah. Yuki juga sudah gagal dengan rencananya dan dibuat tak berdaya. Yuki sudah mencoba berbagai cara, bahkan ketika sedang membicarakan soal tren pakaian, Yuki berkata seperti bagaimana jika Misaki menggunakan pakaian lingerie. Tapi mungkin saja itu terlalu berlebihan bagi Misaki. Tapi Misaki benar-benar mengganti pakaiannya dengan lingerie dan Yuki sadar rencana apapun tak akan berhasil di hadapan Misaki. Yuki menyesal mengapa ia harus berkomentar seperti itu. Jika ini terjadi, Yuki akan berusaha untuk menahan congornya. Yuki bertanya-tanya mengapa Misaki begitu baik padanya. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Suasana yang sebelumnya tampak menggoda kini berubah menjadi dingin. Ekspresi Misaki menjadi kesedihan dan kesakitan. Yukito merasa familiar dengan ekspresi semacam itu. Misaki berkata ia bukanlah orang yang baik dan hanya seorang pembohong. Meskipun Misaki tertawa, tapi terasa ada kesedihan di sana. Badannya gemetaran, tampak seperti tertekan. Yukito tanpa sadar sudah menyakiti Misaki, orang yang sudah sangat baik padanya. Yukito tiba-tiba memeluk Misaki dengan lembut, yang membuat Misaki kaget. Yukito lanjut berkata, ibunya pernah bilang jika melakukan seperti ini akan membuat orang yang dipeluk menjadi sedikit lebih lega. Yuki benar-benar orang asing bagi Misaki, dan ini adalah batasan bagi Yuki. Meskipun dianggap pelecehan seksual, Yuki sudah tak peduli lagi. Tapi ini adalah hal yang diperlukan. Misaki mengubur wajahnya di dada Yuki dan menangis. Yukito sadar kalau ia tak mengerti maksud dari air mata itu. Hubungan mereka juga masih belum jelas. Dari apa yang Yukito ketahui, Misaki tampak rapuh dan mudah hancur. Apakah itu karena stres yang menumpuk? Yuki hanya bisa meminjamkan dadanya agar Misaki dapat menangis sepuasnya. Setelah waktu berlalu, Misaki kembali tenang dan sekali lagi mereka memakan buah ceri bersama. Yuki merasa hubungannya bersama Misaki menjadi lebih kuat. Misaki berkata untuk tak perlu memikirkan hadiah atau pakaian untuk pergi ke pernikahan abangnya. Misaki akan siapkan itu semuanya. Yuki menyadari sesuatu yang membuat Misaki heran. Yuki teringat ibunya membicarakan hal yang sama, di mana ia diundang ke acara pernikahan dan tempatnya sama persis. Misaki tak menyangka kalau itu terjadi. Yuki mencoba mengkonfirmasi soal masalah itu ke ibunya dan langsung menelponnya. Dengan cepat ibunya mengangkat telepon, tapi ibunya bertanya hal-hal yang tak perlu. Namun Yuki dengan cepat menyelesaikan basa-basi itu. Yuki pun tak menyangka kalau ada sebuah kebetulan seperti ini, di mana ternyata abang Misaki menikahi teman ibunya Yuki. Yuki tak menyangka ada kebetulan semacam itu dan bertanya bagaimana dengan kakaknya, apakah akan ikut juga. Tapi Yuri berkata ia tak akan pergi ke acara itu, apalagi ia tak diundang, dan membuatnya menjadi tak nyaman. Dan Yuki baru menyadari itu. Terkadang kebetulan itu menyeramkan, di mana saat ini Yuki sedang berbincang dengan kakaknya. Pada akhirnya ibu Yuki diundang sebagai pendamping pengantin wanita, sementara Yuki akan bergabung ke keluarga pengantin pria. Oka cukup kaget tapi merasa senang di saat yang bersamaan. Juga dengan kehadiran ibunya di sana membuat Yuki sedikit lebih tenang sekarang. Tapi dengan situasi seperti ini, hanya Yuri yang tak diajak. Yuki mencoba mengajaknya, tapi Yuri tetap menolaknya. Karena akan jadi aneh orang asing bergabung ke dalam acara pernikahan seperti itu. Yuri pun bertanya mengapa Yuki menutup matanya. Bukankah akan sulit mengukurnya kalau begitu? Tapi Yuki mengatakan ia sedang menggunakan mata ketiganya. Yuki tak percaya kalau ia benar-benar akan mengukur payudara kakaknya setiap minggu. Yuki merasa bangga bisa melihat tubuh yang indah layaknya sebuah seni dan tertawa dibuatnya. Tapi tak menyangka kalau Yuri juga ikut tertawa bersama Yuki. Yuri pun bertanya apanya yang lucu, di mana Yuki ditendang keluar dan menjerit layaknya seekor anjing. Yuri berkata kalau Yuki seperti itu, Yuri tak akan menahan dirinya lagi. Mendengar itu membuat Yuki menjadi merinding. Ia bisa mendengar baju yang seperti dilepas. Apalagi sekarang Yuki sedang menutup matanya, jadi pendengarannya semakin tajam. Yuki mencoba mempertahankan dirinya, tapi Yuri menjatuhkan dirinya langsung ke Yuki, di mana Yuki bisa merasakan kehangatan datang dari tubuh kakaknya. Juga kalau bicara soal Yuri, Yuri itu sangat terkenal di sekolah. Tak peduli apapun yang terjadi, jika mereka benar-benar melakukannya, ini akan jadi pertemuan keluarga yang penting. Yuki perlahan membuka matanya dan dibuat syok. Yuki bertanya mengapa bagian bawah Yuri juga ikut telanjang. Yuri beralasan karena Yuki sedang mengukur payudaranya, Yuki bisa mengukur dua bagian lainnya. Yuki bertanya memang siapa yang mengukurnya. Tentu Yuri berkata harus Yuki melakukannya. Itu sangat mustahil untuk Yuki lakukan itu. Yuki menatap tajam Yuri tampak seperti mengancam. Tapi Yuri bertanya apakah Yuki tak lelah menatapnya seperti itu. Yuri pun meregangkan badannya, di mana semakin terlihat indah layaknya sebuah masterpiece. Yuki awalnya bingung apa yang sedang Yuri lakukan, tapi pada akhirnya Yuki mengerti maksud Yuri melakukan itu. Tentu Yukito tak akan membicarakan sesuatu yang bergetar, tapi bukan gempa. Namun tanpa sadar mata Yuki mengikuti dua gunung yang bergetar tepat di hadapannya itu. Yuri berkata kalau ini adalah trik untuk mengalahkan jurus menatap tajamnya Yuki. Yukito tanpa sadar
sadar sudah terjatuh dalam jebakan Yuri. Yukito mencoba menahan dirinya, tapi Yuri berkata tak masalah untuk terus menatapnya. Yukito yang panik berkata, jangan pikir dengan begini saja sudah membuat Yuki puas. Yukito sekarang beralih dari menatap mata Yuri menjadi menatap bagian intim Yuri, tapi sangat sulit mempertahankan tatapan yang penuh amarah itu. Yuri pun berkata untuk tetap melanjutkan pengukuran seminggu sekali, tapi itu terlalu berlebihan bagi Yuki. Yuri beralasan kalau dirinya masih bisa berkembang dan tumbuh. Pada akhirnya Yuki bisa menahan waktu paling sulit dalam hidupnya, namun Yuri masih saja tinggal di kamarnya Yukito. Yuri berkata kalau ia akan datang mendukung Yuki dalam turnamen basketnya. Yuki berterima kasih dan pastinya anggota lainnya merasa senang akan hal itu. Yuri bertanya bagaimana dengan Yuki. Tentu Yukito berkata ia juga merasa senang, bahkan akan melompat ke girangan, dan juga meminta Yuri menggunakan pakaiannya kembali. Tapi Yuri meminta Yuki untuk menari untuknya kalau ingin membuat Yuri menggunakan pakaiannya lagi. Yukito terpaksa menurutinya agar kakaknya menggunakan pakaiannya. Yuri selama bersekolah di sana tak pernah sekalipun mengetahui kalau klub basket sekolah mereka begitu hebat hingga bisa sampai di titik sekarang, bisa mencapai ronde keempat. Itu sesuatu yang luar biasa dan harusnya Yuki bangga akan hal itu. Yuki tak menyangka kalau saat ini ia sedang dipuji oleh kakaknya dan rasanya sangat aneh. Rasanya begitu canggung dengan situasi saat ini. Tapi pada akhirnya mereka berdua mencoba melangkah maju. Yuki dan kakaknya mencoba memahami jarak yang terasa aneh saat ini dan membutuhkan waktu agar dapat menjadi terasa normal di antara mereka. Lebih dari itu, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk saling berbagi bersama. Yuri bertanya apakah Yuki bersenang-senang dengan klub basket, tapi Yuki masih ragu akan hal itu. Yuki bertanya-tanya jika mereka berdua terus seperti ini, mereka akan kembali menjadi saudara yang normal, bukan? Yuri kembali bertanya apakah Yuki merasa senang berada di sekolah, dan Yuki merasa sekolah saat ini sedikit menyenangkan. Semenjak Yuki masuk SMA, semua orang tampak mendukung Yuki, baik itu guru mereka, senior mereka, bahkan teman kelas Yukito. Rasanya begitu menyenangkan karena ada tempat di mana Yukito dilindungi dan pulang. Dan pastinya ini adalah makna dari kata menyenangkan itu. Yuri tiba-tiba mencium kening Yuki sebelum kembali ke kamarnya. Yuri mencium Yuki sebagai sebuah sapaan layaknya sebuah budaya dari keluarga Eropa. Tapi ketika Yuri pergi, ekspresinya tampak memancarkan kesedihan dan Yuki mengingat kembali masa lalunya. Di masa lalu, Yuri selalu tersenyum, tapi senyuman itu hilang karena sebuah kejadian yang besar. Yuri yang tersenyum ceria dan Yuri dengan ekspresi yang suram tampak seperti dua orang yang sangat berbeda. Tampak seperti Yuri berubah demi orang lain, dan Yuki sendiri sudah lama tak pernah melihat kakaknya tersenyum seperti dulu. Meskipun Yuki sudah terbiasa dengan wajah datarnya, tapi Yuki sangat menyukai ketika kakaknya tersenyum, selalu bermain bersama Yuki dan selalu memastikan kalau Yuki tak pernah sendirian. Dia adalah kakak yang Yuki banggakan, dan Yukito sangat mencintai kakaknya itu, dan itu adalah kenangan terindah dan tak ingin menghilang. Tapi Yuri tiba-tiba berhenti tersenyum sama seperti Yuki. Tapi tak seperti Yuki, Yuri itu adalah orang yang bisa tersenyum. Dia adalah orang yang luar biasa yang bisa membuat orang lain ikutan tersenyum, dan Yukito tak bisa membiarkan senyuman Yuri menghilang begitu saja. Yuki pun menyadari kalau Yuri masih terjebak akan rasa bersalah di masa lalu. Setelah Yuki mengalami cedera yang serius, Yuri selalu meminta maaf ke Yuki di berbagai kesempatan. Bagi Yukito, ia sudah memaafkan kakaknya sejak dulu. Juga luka itu disebabkan oleh Yuki sendiri yang bergelantungan tanpa memperdulikan perasaan Yuri sebelumnya. Tak ada kaitannya bagi Yuri menanggung dosa Yuki. Meskipun begitu, Yuri masih terperangkap dalam penjara akan rasa bersalah itu. Yuki menjaga jarak dengan kakaknya karena Yukito sadar Yuri membencinya. Tapi jika itu bukan yang sebenarnya terjadi, hanya membuat Yuri semakin tersiksa. Yuki mencoba memanggil kakaknya dengan panggilan One-chan, teringat akan ibunya yang mencoba memulai kembali segala hal. Dan jika itu yang terjadi, Yuki juga harus mengulang kembali hubungannya bersama kakaknya dan memanggilnya One-chan lagi. Tak peduli seberapa dekat fisik mereka, tapi terasa begitu jauh hati mereka, dan Yuki akan membuat kakaknya kembali tersenyum. Dan sekarang beralih ke sudut pandang Yuri, di mana Yuri merasa tenang. Yuki sekarang baik-baik saja. Yuri kembali ke kamarnya dari kamar ternyaman, yaitu kamarnya Yukito. Yuri langsung terbaring di tempat tidurnya merasa begitu lelah. Hatinya begitu hangat karena Yuki sudah baik-baik saja. Tapi muncul sebuah pertanyaan. Sebelumnya Yuki mengatakan kalau sekolah dan aktivitas klubnya begitu membosankan. Apakah Yuki menyadari kalau pemikirannya itu sekarang sudah berubah? Yukito menyadari kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, dan Yuri sadar kalau perannya saat ini sudah selesai. Yuri tak lagi dibutuhkan, di mana pada hari itu Yuri sudah membuat sumpah kalau ia akan selalu melindungi Yukito apapun yang terjadi. Juga kemampuan penyelesaian Yukito itu tak perlu dipertanyakan lagi. Setiap terjadi masalah dan ketika seseorang menyakiti Yukito, itu membuat Yukito menjadi semakin kuat. Yuki menjadi seseorang yang tak mudah mengalah dan tak pernah ada kesempatan bagi Yuri untuk maju ke atas panggung,
membantu Yuki. Selalu saja Yuki yang menyelesaikannya sendirian. Yuri mencoba mengabaikannya karena tak ada tempat bagi Yuri berada di sisinya Yuki. Ibu mereka sebagai pilar keluarga mendukung mereka berdua secara ekonomi, sedangkan Yukito mendukung ibu dan Yuri secara emosional. Hanya Yuri saja yang tak memiliki peran di keluarga ini. Hanya Yuri yang tak melakukan apapun. Yuri yang tak berharga tapi orang yang penuh dendam. Seorang pembunuh yang hanya membawa penderitaan bagi adik satu-satunya. Dan itu adalah kenyataan yang sangat kejam. Sebuah lubang muncul dalam hatinya Yuri, terisi akan rasa kekosongan. Yuri bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini. Yuri sadar kalau selama ini ia hanyalah pengganggu, terlalu berlebihan untuk selalu berada di sisinya Yuki. Terasa seperti Yuri yang memaksa hadir dan hanya menyebabkan masalah bagi Yukito. Yuri adalah wanita yang tak berguna. Meskipun Yuri tak mengharapkan imbalan apapun, pada kenyataannya ia selalu berharap ia dibutuhkan dan ingin bergantung dengan harapan itu. Tapi siapa yang mau bergantung dengan seorang pembunuh seperti dirinya? Tak ada alasan seseorang bergaul dengan Yuri, dan mustahil seseorang jatuh cinta padanya. Yuri hanya mengalihkan kenyataannya. Yukito juga semakin hari semakin berkembang dan akan jadi kesempatan bagus untuk memenuhi keinginan Yuki. Di atas meja terdapat sebuah kertas yang berisi survei masa depan. Ini waktunya untuk Yuri memikirkan kembali masa depannya. Yuri meminta maaf ke Yuki atas semua yang telah terjadi. Yuri sudah memutuskan untuk masuk ke kampus dan sudah membuat sebuah tujuan baru. Ini bukan berarti Yukito akan menghilang, karena Yuki dibutuhkan oleh semua orang. Harusnya Yuri lah yang menghilang dari kehidupannya Yukito dan akan memilih kampus di provinsi yang berbeda dan tentu jauh dari rumah mereka. Jika memungkinkan, Yuri ingin berkuliah di luar negeri. Meskipun rasanya sepi tak bisa melihat Yukito, tapi Yuri harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Dan Yuri yakin Yuki pasti mengizinkannya bertemu setidaknya ketika tahun baru. Karena Yukito itu anak yang baik, Yuri tak bisa membebani Yuki seperti itu. Inilah artinya memisahkan diri sebagai seorang kakak. Alasan kenapa Yuri tak bisa memisahkan dirinya dari Yuki bukan karena ia merasa bersalah, hanya Yuri yang tak bisa melakukannya saja. Yuri begitu mencintai adiknya, dan untuk menyelesaikan perasaan ini, Yuri harus melakukan ini dan kembali menjadi saudara yang normal. Kembali ke sudut pandang Suzune, saat pertandingan basket kembali terjadi, arah tembakan bola itu terpampang jelas di mata Suzune dalam gerakan slow motion. Tiba-tiba suara sekitar menjadi hening dalam kesunyian. Detak jantung Suzune pun berdetak kencang, dan tanpa sadar ia berharap tembakan bola itu masuk ke dalam ring. Bahkan Himura, ia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam tembakan terakhir ini. Namun sayangnya, tembakan itu terkena ring dan waktu sudah habis. Tanda pertandingan telah berakhir. Himura terjatuh tak percaya, namun anggota lain dengan cepat menolongnya. Petualangan klub basket dari sekolah Soyoku pun kini berakhir di ronde keempat. Entah itu Shiori atau Suzune, semua orang sudah datang mendukung mereka. Hanya bisa berkata kalau anggota basket sekolah ini sudah bekerja keras, tapi tetap saja ini membuat mereka merasa kesal dan frustasi dan tak ingin berakhir di sini. Sebuah emosi yang tak pernah sekalipun klub basket ini rasakan sebelumnya. Ketika melihat sebuah harapan kecil yang bisa mereka lakukan adalah berusaha mewujudkannya dan berjuang keras, tapi tetap saja itu tak berhasil dan merasa sadar, apalagi melihat lawan mereka yang mempunyai skill yang lebih baik dibandingkan mereka. Ini semua berkat anak kelas 1 yang membuat mereka bisa sejauh ini. Dalam kesunyian itu, mereka kembali ke loker dan tak ada satupun yang berbicara. Dengan suasana yang begitu berat, Suzune menatap Yukito Kokonoe yang terlihat seperti biasanya, tampak seperti tak terjadi sesuatu. Suzune mengerti apa yang terjadi, di mana Yuki sudah memberikan arahan sebelumnya. Yuki sudah mengatakan ke Suzune sebelumnya kalau tim mereka tak akan bisa memenangkan pertandingan ini, dan itu bukanlah sekedar tebakan biasa dan berasal dari pengalaman Yuki. Yuki sangat memahami kekuatan dan kelemahan kedua tim, dan karena itulah Yuki dapat membuat kesimpulan semacam itu. Tapi kenapa Yuki merasa ia harus memberitahu Suzune soal itu? Setelah mendengarkan pembicaraan sebelumnya, Suzune merasa begitu malu karena tak percaya diri. Juga Suzune kagum karena Yuki dapat membaca dirinya, termasuk emosi dan rasa cemburunya yang tertuju ke Yuki. Suzune tanpa sadar mengeluarkan semua perasaan yang ia pendam, dan Yuki mendengarkannya secara saksama. Dan setelah itu Yuki berkata di mana ketika kompetisi ini berakhir hanya tersisa dua pilihan, di mana Himura datang dan berkata kalau ini semua belum berakhir, masih tersisa satu pertandingan lagi di musim salju, dan berharap Suzune masih mau menunggu dirinya. Himura akan membuktikan kali ini dirinya layak bersanding dengan Suzune, seperti yang Yuki sampaikan ke Suzune sebelumnya, di mana Himura sudah memutuskan pilihannya, dan itu adalah jawaban yang paling
saking tidak disukai Suzune. Yuki sudah mengetahui kalau pernyataan cinta itu akan ditunda sekali lagi, dan Suzune tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sebuah cerita absurd, tapi semua orang tampak terpikat dengan cerita Himura dan Suzune. Suzune dan Himura yang hadir dalam cerita itu hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apapun. Pandangan Himura hanya tertuju ke lapangan, tampak ingin berdiri di sana lagi, dan Suzune hanya bisa menangis melihat tekad Himura yang begitu kuat. Setidaknya Yuki dan yang lainnya menguatkan satu sama lain. Mereka semua tak takut akan tersakiti atau terluka. Mereka tak lagi takut jika bertabrakan dengan yang lain. Di mana suatu hari Suzune pernah bertanya ke Shiori, dan Shiori hanya bisa tersenyum karena ia sadar ia seorang pengecut. Dan Shiori sadar soal itu, tapi Suzune menghargai keberanian Shiori yang mana tak ingin lagi punya penyesalan atau semacamnya. Yuki menatap Suzune, di mana tampak seperti Yuki memberikan keberanian ke Suzune. Suzune pun mengerti sandiwara ini harus segera dilakukan, di mana Suzune memanggil nama Himura dan berkata kalau Himura saat ini dikeluarkan dari klub basket sekolah ini. Dan sekarang kita beralih ke sudut pandang Yuki, di mana ketika semua orang sudah berkumpul di dekat pintu keluar, Yuki berteriak ke semua orang, tanpa sadar menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Mereka masih tak mengerti apa maksudnya Himura dikeluarkan. Himura juga bingung dan mengira apakah dirinya menjadi beban bagi tim. Yuki yang mengatakan itu secara dingin membuat semua orang bingung. Meskipun ia sudah berlatih secara serius, tapi saat ini Himura harus memutuskan masa depannya. Himura mengerti maksud Yuki, tapi saat ini mereka masih punya waktu beberapa bulan hingga kompetisi selanjutnya. Himura merasa tak bisa berhenti sekarang dan memohon untuk diberi satu kesempatan lagi. Tapi Yuki yang marah bertanya balik ke Himura, mau berapa lama Himura membuat Suzune menunggu sembari menarik kerah Himura. Yuki sadar kalau begini terus mereka akan terpisah. Tapi tujuan awal Himura bermain kini berubah. Jika Himura hanya ingin bermain basket dan bersenang-senang, Yuki tak akan mempermasalahkannya. Tapi Himura terlalu kompetitif dan melupakan orang yang penting dalam hidupnya. Dan dari semua orang, hanya Himura yang terlalu bersemangat dan polos. Ia terlalu bersemangat dan hanya berfokus ke dirinya sendiri. Karena itulah Himura tak pernah menyadari perasaan Suzune dan membuat Suzune menjadi sedih. Yuki menjadi murka dan berkata kalau ia sudah muak dengan semua keegoisan Himura. Mereka bermain bukan untuk kesenangan pribadi Himura seorang, karena ini semua bukan tentang Himura. Shiori di sana mencoba menenangkan Yuki, tapi Yuki merasa ia tak bisa berhenti sekarang. Yuki berkata kalau sedari awal Himura itu tak mengerti apapun. Ia tak pernah memikirkan Suzune dan hanya memikirkan dirinya sendiri, dan itu sangat mengganggu bagi Yuki yang selalu berada di sekitarnya. Himura mencoba menyangkalnya dan berkata ia melakukan ini demi membuktikan dirinya layak bagi Suzune. Yuki yang marah kembali bertanya apa maksudnya. Jangan membodohi diri sendiri, karena Suzune sudah lama menyerah terhadap Himura. Himura tak percaya dengan apa yang Yuki katakan, dan Yuki menatap ke arah Suzune. Suzune berkata kalau ia sudah tak bisa lagi berada di sisi Himura dan merasa lelah. Suzune berdiri di dekat Yuki dan seketika membuat Himura menjadi begitu lemas. Ia tak percaya dengan perkataan Suzune. Yuki kembali menyerang dan berkata ke Himura karena Himura itu tak mengerti apa yang terjadi. Tak heran orang-orang menganggap Himura itu orang yang tak kompeten. Suzune kembali menekankan kalau ini semua salah Himura karena Suzune sendiri tak ingin berakhir seperti ini. Himura mencoba menyangkalnya, tapi Suzune berkata kalau ia sudah muak dengan semua ini. Di antara para murid di sana, ada yang menyaksikan pertengkaran ini dan ada yang beberapa mencoba melerai pertengkaran ini. Yuki sendiri tak menyangka kalau ia ternyata begitu mencolok dan bingung apa yang harus ia lakukan. Pastinya Yuki akan dimarahi oleh Sayori Sensei. Yuki mendapatkan ide dan mengeluarkan topeng kelinci yang pernah ia pakai sebelumnya. Tampaknya Shiori dan Koki menyadari sesuatu dengan apa yang sudah Yuki rencanakan. Yuki pun melanjutkan sandiwara ini dan berkata kalau Suzune harus menjadi istrinya. Himura benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Suzune berkata kalau Bunny Man yaitu Yukito lebih baik dibanding Himura, dan Yuki berkata kalau ia akan menjaga Suzune. Himura benar-benar dibuat putus asa dan terdiam di lantai, dan Suzune berhasil menghancurkan harapan terakhir dari Himura, di mana Yuki sudah merencanakan sandiwara ini layaknya sebuah light novel, di mana Himura harus merasakan keputusasaan yaitu dikeluarkan dari party, lalu Himura akan kembali bangkit atau awaken. Yuki awalnya hanya bertujuan untuk membuat Himura menjadi semakin termotivasi, tapi tampaknya rencana Yuki sudah gagal. Jika Himura tak berniat bertanding dengan Yuki di sini, maka semuanya tak akan berjalan dengan baik. Sedangkan Koki yang menyadari rencana Yuki ikut bergabung ke dalam sandiwara itu, di mana Koki berkata jika ia bisa merebut bola dari Bunny Man, maka ia harus membatalkan pengeluaran Himura dari klub basket ini. Yuki berkata jangan terlalu sombong. Apakah mereka mengira bisa merebut bola dengan mudah darinya? Koki mengajak Himura dan berkata untuk kembali merebut Suzune dari Bunny
Bunny Man. Apakah Himura akan menyerah untuk mendapatkan Suzune seperti sekarang? Tapi Himura masih tenggelam dalam keputusasaan. Suzune berkata kalau Himura itu sungguh orang yang lemah dan bodoh. Kenapa bisa-bisanya ia jatuh cinta ke Himura dulu dan sengaja memprovokasinya, di mana mendengar itu membuat Himura kembali termotivasi. Himura berkata padahal ia sangat mencintai Suzune, di mana Himura kembali bersemangat, tampak seperti ingin memukul dengan kedua tangannya. Himura sadar ia tak percaya diri sebelumnya dan begitu ketakutan karena keegoisannya membuat Suzune terluka. Tanpa sadar ia sudah melupakan Suzune, sosok penting dalam hidupnya. Tapi Suzune berkata kalau semuanya sudah terlambat. Yuki kembali melempar bensin ke dalam bara api dan menghina Himura, mengira bisa merebut Suzune dengan mudah darinya. Bahkan Yuki juga berkata kalau semua orang di hadapannya begitu lemah dan membuatnya merasa bosan bermain dengan mereka, di mana suasana serius kini menghilang, tergantikan dengan suasana yang hangat. Tapi Yuki sadar sandiwara ini harus segera berakhir, di mana Daigo datang menghampiri Koki dan berkata kalau mereka melakukan sesuatu yang menarik. Yuki berkata sangat disayangkan ia tak bisa bertanding melawan tim Daigo di final, dan Daigo setuju soal itu, di mana anggota tim Daigo menyadari kalau Bunny Man adalah orang yang mengalahkan mereka ketika di SMP dulu. Daigo bertanya ke teman-temannya, jadi apa yang akan mereka lakukan sekarang? Apakah ingin membalas dendam? Himura juga mulai berdiri dan menantang Yuki untuk bertanding, di mana tiba-tiba semua orang di sekitar Yuki menjadi begitu bersemangat. Bahkan tekanannya tampak begitu mencekam. Semua orang menghina Yuki, tapi Yuki yakin mereka semua pasti akan menyesalinya nanti. Di mana Yuki bahkan bertanya ke Shiori, bukankah ini terlalu banyak? Di mana tanpa sadar Yuki lah yang membuat kerumunan ini menjadi begitu banyak. Dan akhirnya pertandingan antara Bunny Man lawan persatuan para murid pun dimulai. Saat ini kita beralih ke sudut pandang Koki, di mana saat ini Koki dan Daigo sedang berada dalam satu tim melawan Bunny Man alias Yukito. Nafas Daigo tampak berat karena kelelahan melawan Yuki yang jago. Apalagi melihat Yuki yang sedari tadi bergerak tak kelelahan, pasti punya nafas kuda. Satu persatu lawan berganti tapi tetap dikalahkan oleh Yuki. Meskipun Daigo dan timnya hanya bermain satu game hari ini dan stamina bukanlah masalah, tapi itu bukan inti dari permasalahan ini, di mana Koki tampak menangis setelah bertanding melawan Yuki. Perasaan frustasi dan kesal yang pernah Koki rasakan dulu kini kembali datang. Tampak seperti ingin mengalahkan perasaan itu dengan mengalahkan Yuki. Memang benar tim Koki kalah di ronde keempat, tapi itu bukan masalah yang besar. Koki sudah berusaha semampu mungkin dan tak ada penyesalan dari pertandingan itu. Dan jika Koki terus berlatih, sudah pasti di masa depan ia bisa meraih hasil yang lebih besar dari ini. Dimana itulah seharusnya yang Koki rasakan saat ini. Koki bahkan bertanya ke mantan anggotanya selama SMP-nya dulu, karena begitu nostalgianya pertandingan ini. Meskipun terasa sangat kesal, tapi entah kenapa Koki merasa begitu senang, dimana pada hari itu tim sekolah SMP Koki dikalahkan oleh Yukito secara memalukan, dimana Koki sedang menatap sebuah dinding yang besar sedang menghadangnya, yaitu Yuki. Himura di sana juga datang membantu Koki mengalahkan Yuki. Koki yang tak ingin ketinggalan ikut maju bersama Himura. Awalnya Koki mengira jika itu dirinya sekarang, ia tak akan bisa mengalahkan Yuki. Tapi Koki menyadari sesuatu ketika mengintip buku catatan Yuki sebelumnya, di mana dalam buku catatan itu tercatat jelas data musuh dengan secara detail, bahkan seperti pemain yang akan bermain atau cara bermainnya dan semacamnya, tercatat dengan jelas di buku catatan Yuki. Dan tentu itu bukanlah sesuatu yang gampang didapatkan. Yuki dengan rajin mengumpulkan semua data informasi itu. Bahkan mungkin ketika mereka sedang berada di training camp, Yuki tetap mencari informasi semacam itu dan di saat yang bersamaan berusaha meningkatkan kemampuan tim ini. Tapi Yuki tak pernah membagi masalahnya semacam itu. Menurut Koki, jika mereka ingin menang, harusnya Yuki gunakan catatan itu dengan cermat. Jika ada hal yang berguna seperti itu, mengapa tak digunakan? Tapi itu cara pikir yang salah, karena jika harus menang, maka mereka harus melakukannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Juga ini bukanlah tanggung jawab seseorang seperti Yuki yang masih duduk di kelas 1 SMA. Semua orang bisa melakukan apa yang Yuki lakukan, tapi tak satu pun yang rela melakukan hal segila itu. Jadi kenapa Yuki yang harus bertanggung jawab? Jika seseorang bertanya, Yuki pasti akan menunjukkan catatan itu ke mereka. Koki selalu mempertanyakan apakah Koki benar-benar serius ingin menang mengalahkan lawannya. Teman satu timnya tak ada satupun yang punya niat untuk menang, dan momen inilah dimana seseorang yang selalu ingin menang merasa sendirian. Hingga saat ini Koki dan yang lainnya hanya berusaha untuk jadi lebih baik saja, berusaha untuk menantang lawan yang lebih kuat, bahkan melakukan tantangan jalanan sebelumnya,
termasuk salah satu usaha mereka. Dan memang mereka semakin kuat, termasuk ketua klub mereka yaitu Himura yang meningkat pesat. Tapi itu tidaklah cukup, mereka harus bertekad untuk menang, melampaui lawan mereka. Tapi mereka tak pernah bertekad seperti itu kecuali satu orang. Jika mereka berusaha seperti Yuki yang mengumpulkan data lawan mereka, sudah pasti mereka bisa lolos ronde keempat. Tapi pada akhirnya hanya Yuki seorang yang berjuang, dan itu adalah kekalahan yang tak terhindarkan. Tak heran benar apa yang Yuki katakan, kalau mereka terlalu dimanja. Tim ini bahkan tak berani mengatakan tujuan mereka adalah kompetisi nasional atau mempertaruhkan hidup mereka di kompetisi ini. Sudah jelas kalau mental mereka belum berada di level itu. Mereka semua masih kekurangan motivasi dan usaha. Koki teringat ia juga berusaha seperti itu di masa lalu. Setelah kalah ketika di kelas 2, Koki berlatih sekuat tenaga berharap bisa menang bersama seniornya di tahun berikutnya. Dan di masa itu juga Koki berkembang sangat pesat. Karena itulah di momen ini bersama senior di masa lalunya, Koki kembali bisa merasakan kebahagiaan dan kesenangan di saat yang bersamaan. Memang benar rasanya cukup kesal karena dikalahkan. Orang-orang yang ikut bertanding yang merasa cukup berusaha perlahan berkurang. Para penonton menahan nafas mereka karena begitu intensnya pertandingan ini, di mana di antara para penantang yaitu Himura lagi dan lagi berusaha melawan batasnya dan terjatuh karena kelelahan. Shiori dengan cepat membantu Himura yang terjatuh dan berusaha bangkit. Shiori dengan cepat memasang sebuah perban di tempat Himura terluka. Suzune berkata untuk jangan menyerah, pasti ada cara mengalahkan Yukito, dan Himura menguatkan tekadnya dan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Melihat Himura yang seperti itu, Koki sudah memutuskan niatnya. Koki mengajak Himura untuk bekerja sama karena ia ingin kapten tim ini menang. Himura tentu tak akan menolaknya dan pasti akan mengalahkan Yuki. Karena Koki sudah bertekad, kali ini ia akan benar-benar berdiri sejajar dengan Yuki. Bahkan memenangkan juara satu bukanlah persoalan yang sulit. Setelah mempersiapkan semua rencananya, mereka pun maju menyerang Yuki, meyakini kalau pada akhirnya mereka akan memenangkan pertandingan ini. Dan sekarang kita pindah ke sudut pandang Himura, di mana Himura sudah tampak kelelahan. Tapi meskipun begitu, lawannya Yuki juga tampak semakin lemah. Tapi tetap saja mereka tak bisa mendapatkan bola yang dikuasai Yuki, di mana kemampuannya benar-benar tak terkalahkan. Koki dan yang lainnya berusaha mengikuti Yuki dan sungguh pertandingan yang intens. Tak menyangka murid kelas 1 sebegitu hebat seperti ini, dan pastinya masa depan klub ini semakin cerah ke depannya. Himura sadar kalau ini adalah kesalahannya. Himura awalnya mengajak Yuki bergabung hanya untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan Suzune. Tapi tujuan mereka bermain kini berubah tanpa Himura sadari, dan Himura tanpa sadar sudah membuat Suzune tersiksa. Hanya demi keegoisannya, Yuki dan Suzune sudah mempersiapkan sandiwara seperti ini. Mereka berdiri menghadapi Himura sebagai lawan terakhir hanya demi menyelamatkan rasa bangga Himura. Semua kenangan terlintas di kepala Himura. Semua latihan yang mereka lakukan beberapa bulan ini, Himura bisa rasakan peningkatannya. Meskipun tim Himura kalah di ronde keempat, merasa sangat menyesal. Himura berharap ia lebih berkomitmen pada dirinya dari awal, jadi ia bisa membanggakan hasilnya. Mereka hanya orang yang naif, tapi itu semua berubah karena kehadiran anak kelas 1. Tanpa ia sadari, Himura bergantung pada mereka. Meskipun begitu, Himura tak ingin semuanya menjadi sia-sia, karena dirinya lah yang memaksa Yuki seperti ini, dan karena dirinya juga yang membuat Suzune harus melakukan tindakan semacam ini. Himura sudah berkali-kali menantang Yuki hanya untuk dihancurkan. Pada akhirnya Himura tak sekalipun bisa mengalahkan Yuki. Himura sudah mencapai batasnya dan merasa tak bisa berdiri lagi. Tapi itu juga berlaku ke Yuki dan Koki. Himura hanya bisa meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah seperti ini. Cerita akan segera berakhir, dan ini hanya satu-satunya kesempatan bagi Himura. Himura kembali terjatuh dan terluka, tapi Yuki tak berubah sama sekali. Himura teringat kembali beberapa bulan lalu. Sejak Yuki bergabung ke dalam tim ini, mereka benar-benar diperlihatkan perbedaan mereka. Tapi setelah menetapkan tujuan, mereka merasa semakin berkembang. Setiap hari rasanya seperti di neraka. Tapi Himura berterima kasih ke Yuki karena sudah membawa mereka sampai di titik ini. Jika Himura mendengarkan secara seksama, ia bisa mendengar seseorang mendukungnya sekuat tenaga. Meskipun begitu kelelahan, Himura kembali bangkit. Himura sudah menganggap ini bukan lagi pertandingan, tapi peperangan, dan akan ia lakukan apapun untuk menang. Terdapat perasaan yang aneh layaknya menjadi seorang protagonis dalam cerita, di mana Himura mencoba menahan rasa sakit dan dengan canggungnya melangkah maju. Ketika Himura mulai berlari, Bunnyman mencoba menghalanginya, tapi Himura tak menyerah meskipun kakinya mulai kehilangan tenaganya. Untuk sekejap Bunnyman tampak terdiam. Mungkin saja Yuki merasa iba dan mencoba mengulurkan tangannya ke Himura.
Himura. Tak menyangka juniornya begitu baik padanya, tapi Himura tetap memaksa melangkah maju dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Dengan semua usaha itu, Himura mencoba meraih bola yang saat ini dikuasai Yukito. Ditambah teriakan semangat dari Suzune membuat Himura mengeluarkan semua usahanya. Bunnyman dibuat terkejut melihat usaha yang Himura tunjukkan, di mana Himura berhasil mendapatkan bola dari Yuki dan memegangnya dengan erat. Yuki tak percaya kalau selama ini Himura berpura-pura terluka, tapi Himura harus melakukan itu jika ingin mengalahkan Yuki. Himura pun mengangkat bola itu layaknya sebuah medali, di mana semua orang bersorak merayakan kemenangan itu. Dan sekarang kita beralih ke sudut pandang Yukito, di mana Yuki berteriak ke arah Suzune agar menikah dengannya. Tentu Suzune menjadi panik karena perkataan random Yuki yang tiba-tiba, tapi Yuki semakin menggila dan mulai mengeluarkan kata-kata gombalan ke Suzune. Himura di sana tak mau kalah dan berkata kalau ia juga mencintai Suzune. Yuki merasa tujuannya kini telah tercapai. Kedua orang tersebut mulai membuka diri mereka masing-masing dan saling jujur atas perasaan mereka. Tapi reaksi Suzune berkata kalau Himura harus belajar keras jika ingin bersama dengannya. Himura pun sudah membulatkan tekadnya di mana ia akan keluar dari klub basket ini dan akan menyerahkan klub basket ini ke Yukito Kokonoe. Tentu Yuki menolaknya, apalagi ia masih duduk di bangku satu SMA. Meskipun ini bukan ending yang ingin Yuki capai, tapi ini tidaklah buruk. Semua orang di sana bertepuk tangan atas pernyataan cinta Himura yang berani. Anggota tim basket dan lainnya juga merayakan Suzune dan Himura yang resmi berpacaran. Tapi Suzune heran sejak kapan Shiori mempersiapkan semua ini, di mana ada semacam konfeti dan topi pesta. Menurut Shiori, Yuki lah yang mempersiapkan semua ini, sedangkan Himura bersemangat karena berhasil mengalahkan Yuki dan berkata selanjutnya giliran Koki yang mengalahkan Yuki. Meskipun Yuki merupakan anggota yang sama, tapi ia merasa seperti dilupakan di sini. Pada akhirnya Yuki bisa bernapas lega karena begitu lelahnya mengurus semua sandiwara ini, dan pastinya orang-orang sekarang membenci Yuki dan suatu hari pasti akan datang membalaskan dendamnya. Himura datang berterima kasih karena sudah mengeluarkannya dari tim ini, tapi Yuki bercanda seharusnya dirinya lah yang dikeluarkan karena ia menjadi penjahat di tim ini. Himura hanya bisa tertawa melihat reaksi Yuki, di mana di sampingnya ada Suzune yang tampak sangat bahagia. Hanya saja tak ada yang tahu kalau nantinya kejadian ini akan disebut sebagai keajaiban manusia kelinci, dan kelinci menjadi simbol percintaan dan akan dikenang sepanjang masa. Lalu selanjutnya beralih ke sudut pandang Kamishiro Shiori, di mana Shiori merasa senang Suzune dan Himura kini menyatu. Saat ini Shiori sedang bersama Yuki sedang makan es krim, di mana mereka membelinya di minimarket ketika mereka pulang ke rumah. Shiori menjadi penasaran apa yang akan terjadi dengan mereka berdua ke depannya. Tentu Yuki tak akan bertanggung jawab karena itu adalah cerita mereka berdua mulai sekarang. Bagi Shiori itu terasa seperti pengalaman yang luar biasa, tampak seperti melihat sebuah keajaiban, dan pastinya orang yang hadir saat itu juga merasakan hal yang sama. Meskipun harusnya Shiori merasa sedih karena kalah, tapi tampaknya Yuki melihat sesuatu yang berbeda. Meskipun memang menyebalkan, tapi Shiori sendiri merasa menyedihkan tak melihat sesuatu yang sama seperti Yuki. Shiori menjadi manajer klub dan Yuki menerimanya, tapi Shiori merasa belum puas akan hal itu. Shiori juga tak menyadari Himura yang merasa tak tenang atau Shizune yang merasa kesulitan. Padahal Shiori ingin membantu Yuki menjadi lebih berguna, tapi Shiori tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berdoa semoga Suzune dan Himura selalu bahagia. Yuki lagi-lagi membawa kebahagiaan di sekitarnya, tak seperti Shiori merasa tak berdaya dan merasa tak berkembang dari sebelumnya. Yuki berkata kalau Shiori sudah melakukan yang terbaik, tapi Shiori menyangkalnya. Kebaikan itu membuat dada Shiori terasa sesak karena ia tak bisa membalas apapun ke Yuki. Shiori sangat menjaga jam tangan yang diberikan Yuki, dan sejak mereka bertemu, Shiori hanya selalu menerima kebaikan Yuki. Yuki selalu membantunya, melindunginya, bahkan memaafkan Shiori, dan Shiori selalu menerima kebahagiaan lebih dari yang Shiori butuhkan. Yuki selalu membuat Shiori merasa senang, tapi tidak sebaliknya. Siapa yang bisa membuat Yukito bahagia? Di mana kebahagiaan Yukito berada? Yuki tiba-tiba bertanya apa yang ingin Shiori lakukan mulai sekarang, yang membuat Shiori bingung. Tentu hanya satu keinginan Shiori, yaitu menjadi pendukungnya Yuki. Yuki menjelaskan mulai sekarang tim basket mereka akan latihan mandiri. Juga Yuki harus mengikuti klub seni sementara waktu. Juga masalah Himura sudah terselesaikan, jadi Yuki saat ini belum ada tujuan lagi. Shiori tak menyangka Yuki sesibuk itu. Yuki lanjut berkata Shiori pasti sadar kalau tim basket sekolah mereka tak membutuhkan sosok manajer. Karena itulah tak ada yang bisa Shiori lakukan di sana, di mana Shiori menyadari itu. Yuki berkata bukan berarti Shiori tak melakukan apapun, karena kehadiran Shiori menjadi motivasi bagi anggota tim, di mana anggota basket mereka
gajinya tak terlalu banyak, jadi masuk akal kalau mereka masih tak membutuhkan manajer. Yuki pun meminta Shiori untuk bergabung ke tim basket wanita di sekolah mereka. Tapi keinginan Shiori adalah selalu bersama Yuki dan mendukung Yuki. Yuki mengerti dan berkata bagaimana jika Shiori tetap menjadi manajer mereka dan bisa datang ketika bertanding saja dan bertanya apa yang Shiori kejar di sekolah ini. Tentu Shiori bergabung ke sekolah ini karena mengejar Yuki itu. Yuki membalas apakah Shiori sudah merasa cukup soal itu, yang membuat Shiori heran apa maksudnya itu. Yuki sudah membicarakan masalah ini ke Hinagi. Mereka terlalu dibutakan, hanya mengejar Yuki tanpa memperdulikan diri mereka sendiri. Tapi mau bagaimana lagi, Shiori begitu putus asa mengejar Yuki. Yuki pun berkata kalau ia tak akan pergi kemanapun, jadi tak perlu mengejarnya seperti itu lagi. Shiori akhirnya menyadari itu, dimana perkataan itu melekat di dalam hatinya Shiori. Rasanya begitu menyakitkan hanya selalu mengejar seseorang. Yuki lanjut berkata seharusnya Shiori pergi ke tempat seseorang yang membutuhkannya dan bersenang-senanglah. Shiori sadar karena ia terlalu fokus mengejar Yuki, ia jadi tak memperhatikan sekitar, seperti masalah yang dihadapi Himura dan Suzune. Shiori berjanji ia akan menjadi orang yang lebih baik dan akan membuat Yuki jatuh cinta padanya. Shiori pun sudah menetapkan tujuannya, yaitu bergabung ke dalam tim basket wanita dan akan memenangkan pertandingan. Yuki merasa senang Shiori kembali bersemangat. Shiori menyadari kalau Yuki selalu memperhatikannya dan mengetahui itu membuat Shiori menjadi begitu bahagia. Setelah itu mereka berpisah, di mana ketika Yuki berada di seberang jalan yang terpisahkan oleh rel kereta, bel berbunyi tanda kereta akan segera lewat. Shiori berteriak dan bertanya ke Yuki apakah dirinya masih belum cukup untuk Yuki, dan bertanya-tanya apakah dirinya bisa membuat Yuki bahagia juga. Shiori mengeluarkan semua perasaannya karena ia ingin Yuki menerima sesuatu darinya. Tanpa diduga, Yuki berbalik tapi sebuah kereta lewat dan menghalangi pandangan mereka. Waktu berlalu dan Shiori menantikan kereta itu lewat, tapi Yuki itu sudah tak ada di sana.